Aduh, mendingan kita ngebam ya Dio. Daripada kita bingung nih mau ngapain ya kan. Ayolah ngebam. Abang, jangan itu oversharing gak sih? Oversharing. Emang oversharing apaan Dio? Oversharing nih guys, oversharing itu adalah salah satu perbuatan atau perilaku seseorang yang terlalu ngumbar masalah privasi atau data-data pribadi itu ke publik nih Tang. Oh, jadi kayak gue ngumbar-ngumbar nih privasi gue di mana gue kayak gitu. Iya kayak Itu gitu. Oversharing. Oversharing itu. Nah, yang tadi Bintang lakuin itu salah satu oversharing nih guys. Jadi Bintang ini ngasih tahu lokasi di mana. Kan nggak tahu nih kita orang siapa tahu mau nyudik lu. Bisa juga ya. Nah, nggak tahu nih. Jadi itu salah satu bahayanya sih guys. Salah satu oversharing yang sangat-sangat mainstream banget nih yang dilakuin sama anak-anak muda zaman sekarang. Nah, pas banget nih Dil. Emang kan kita juga mau bahas tentang oversharing kan? Hah? Oversharing? Oversharing. Ngomong-ngomongin tentang oversharing, tahu nggak sih sebenarnya oversharing itu apa? Nah, jadi gue pengen jelasin nih tentang oversharing itu apa. Secara garis besar, oversharing itu perilaku yang terlalu memberikan informasi detail tentang privasi teman-teman nih guys. Jadi ngumbar-ngumbar suatu privasi di sosial media seperti TikTok, Twitter, bahkan Instagram nih guys. Dan banyak-banyak platform lain yang emang ngedukung kalian buat ngumbar informasi-informasi yang privacy nih guys. Dan itu sebenarnya bahaya banget nih guys buat salah satu oversharing itu. Seperti bahayanya nih ada kesehatan mental menurun, menimbulkan cemas, memunculkan niat jahat orang lain untuk membuat jahat kepada diri kita sendiri nih guys. Dan yang terakhir yang sering banget yang dirasakan sama anak muda, apalagi Gen Z seperti kita, itu adanya muncul rasa FOMO atau fear of missing out nih guys. Nah, setelah kita tahu bahayanya, terus habis itu yang sering kita lakuin tentang oversharing itu, jadi kalian masih mau oversharing gak sih? Nah, sebenarnya gue juga pernah oversharing nih guys, kayak download Zenly, terus habis itu ikut-ikut tren yang foto-foto tentang masa kecil. Nah, itu gue ngerasa itu seru, dan oversharing itu ngerasa seru karena kita merasa deket nih sama followers kita. Nah, yang sering gue lakuin itu sebenarnya Zenly sih yang masih gue pakai, karena membuat kita tahu nih tempat-tempat teman kita itu ada di mana, keadaan lagi di tempat di mana teman-teman kita. Nah, itu sih pengalaman gue oversharing. Nah sekarang lu mau tahu nggak sih apa aja nih bentuk-bentuk dari oversharing itu sendiri? Nih gua kasih tahu nih. Yang pertama, mengunggah tren foto KTP di TikTok atau Instagram. Kan kemarin lagi booming banget kan foto-foto KTP itu kan, foto KTP sekarang sama foto diri lu sekarang. Nah itu salah satu bentuk dari oversharing nih teman-teman. Yang kedua itu mengunggah masalah pribadi seperti masalah keluarga ataupun masalah dengan pasangan secara detail di sosial media. Waduh, itu emang sering banget, apalagi di Twitter ya. Tweet-tweet kayak misalkan lu ditoksikin sama pacar lu, terus lu upload di sosial media, itu termasuk oversharing loh teman-teman. Yang ketiga itu mengunggah foto anak maupun keluarga secara gamblang. Nah emang ini sering banget juga terjadi di keluarga gua, kayak foto ponakan gua atau foto sepupu gua yang baru lahir langsung diupload, itu sebenarnya bahaya banget nih. Yang keempat itu ada mengomentari suatu hal dengan kata-kata yang tidak pantas. Itu juga termasuk oversharing loh teman-teman. Karena kalau misalkan ya lu lagi foto bareng teman-teman terus lu dikomenin hal-hal yang negatif, kan lu juga jadi bad influence buat orang-orang lain kan. Nah, kalau misalkan tadi Fadil udah menyinggung tentang apa aja yang dia udah lakuin yang termasuk bentuk dari oversharing, gue juga mau nih. Gue tuh pernah nih ngupload instastory dimana gue tuh langsung masukin lokasi gue secara sadar, dan kan jadi orang tahu ya gue lagi ada di mana. Siapa tahu aja kan bisa ada orang yang jahat yang mau nyulik gue ya kan, ya walaupun gue udah gede tapi kan nggak ada yang tahu. Yang terakhir gue juga mau ngasih tahu gimana nih cara mengatasi oversharing itu sendiri. Yang pertama dengan menenangkan diri lu sebelum curhat ke orang lain, karena kan ya masalah tuh kan ada masalah yang emang harus lu keep dan ada masalah yang gak harus lu ceritain ke orang. Dan yang kedua tuh pilih teman curhat yang tepat. Nah kalau lu udah dapet nih teman curhat yang tepat
yang sekiranya kayaknya nih orang gue udah percaya banget nih, nah lu boleh tuh ceritain. Dan ketiga tuh memberikan batasan mengenai apa yang harus lu ceritain dan apa yang harus lu keep. Nah Dil, tadi kita udah bahas nih oversharing. Dari pengertian oversharing udah, bahayanya udah juga. Terus contoh kasus yang Contoh pernah kita kasus, alamin juga kan, yang kita anggap biasa aja padahal bahaya banget ya kan Dil. Nah buat teman-teman juga nih yang lagi di rumah yang lagi dengerin kita, masih mau oversharing? Jangan sampai kalian kena batunya sendiri, kena bahayanya sendiri. Betul banget. Gue Bintang, Gue Fadil. kita pamit undur diri. Bye semua.